apa kabar? Wah, udah lama gak ketemu sama kakak-kakaknya nih. Kita hanya ketemunya secara video aja. Gurunya hanya mengajar melalui YouTube dan adik-adik cuma menontonnya. Begitupun guru-gurunya hanya melihat video dari adik-adik. Nah, nggak apa-apa, bukan suatu masalah untuk kita untuk tetap belajar di rumah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita di pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik jangan lupa kalau mau keluar harus pakai apa teman-teman? Masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, saat ini saya undang adik-adik, kita tenangkan hati kita. Mungkin saat ini hanya melalui HP, melalui video saja, tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan saat ini, memuji Tuhan, mengucap syukur sampai saat ini di luar sana udah banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini dan meninggal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih keanugerahmu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa ketemu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh COVID-19. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita dengan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan.
kita melipat tangan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kasih setianya selama beberapa bulan ini Tuhan masih menolong kita. Mungkin di luar sana banyak orang-orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menolong kita sampai saat ini, hingga kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami sedang mengucap syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Hingga sampai hari ini kami patut mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam diri kami, Tuhan. Beberapa bulan, Tuhan, meskipun kami tidak pernah ketemu secara tatap muka, hanya secara belajar secara online, Tuhan, tapi kami sangat bersyukur, Tuhan. Sampai saat ini COVID-19 ini belum kena dalam keluarga kami atau dalam diri kami, Tuhan Yesus. Ya, kami masih bisa belajar, bisa ketemu dengan orang tua kami, bisa bertemu dengan keluarga kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu, kami sangat berterima kasih di hadapan-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Kau, Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, menyertai kami. Apapun yang guru-guru kami bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi bekal untuk masa depan kami, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan, mau belajar bersama-sama Engkau, bersama kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saya undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari angkat satu pujian dalam kasih-Mu, Tuhan. Berdiri, ada yang masih duduk-duduk. Jadi sekarang saya undang ya adik-adik semuanya untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Kalau tidak tahu gerakannya, ikuti gerakan kakak-kakak ya, meskipun dalam duduk gak apa-apa. Mari kita ulang lagi lagunya dalam kasih-Mu, Tuhan.
duduk, nanti kecapean berdirinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelas, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita lancar, apa yang diajari oleh kakak-kakak bisa kita mengerti dengan baik. Sebelumnya kita angkat satu pujian Kumas Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami, dan tiba saatnya kami akan memasuki kelas kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di dalam setiap hati kami, membukakan setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau bukakan setiap hati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat berjalan belajar. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kakak percaya adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Adik-adik, pada saat ini kita mau melanjutkan tentang pembelajaran kita. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tubuhku anugerah Tuhan. Sekarang kita mau belajar tentang tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang mempunyai mulut? Nah, tentu saja adik-adik semua manusia mempunyai mulut. Ada beberapa mulut pemberian Tuhan. Adik-adik di rumah ada berapa? Nah, mulut pemberian Tuhan ada 1. Mulut pemberian Tuhan
kita dapat gunakan untuk berbicara kepada orang lain, berbicara kepada mama, berbicara kepada papa, kakak, adik. Mulut dapat kita gunakan untuk menyampaikan pesan dengan berbicara, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bersaksi, dan bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayah dan ibu bercerita tentang Tuhan Yesus menggunakan mulut. Ketika makan, kita menggunakan mulut. Ketika minum, kita menggunakan mulut. Tuhan menciptakan manusia dengan berfirman, mulut pemberian Tuhan dapat merasakan yang enak. Tuhan melengkapi mulut dengan lidah supaya dapat menikmati dan merasakan rasa, yaitu rasa manis, asam, dan pahit. Manusia dapat mengunyah makanan dengan menggunakan gigi yang berada di dalam mulut pemberian Tuhan. Mulut dapat digunakan untuk melayani dalam memuji Tuhan di lingkungan rumah kita, di sekolah minggu, di gereja, dan di mana saja. Mulut dapat digunakan untuk melayani dan memuji Tuhan. Nah, setelah mempelajari mulut, mari kita perhatikan telinga teman-teman kita yang ada di samping kita. Tuhan melengkapi dengan 2 telinga, yaitu kanan dan kiri. Dan telinga pemberian Tuhan digunakan untuk mendengar. Telinga pemberian Tuhan memiliki daun telinga dan telinga itu berlubang. Telinga memudahkan kita untuk mendengarkan suara, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan panggilan ayah dan ibu di rumah, ketika bermain, ketika pergi kemana-mana, atau bermain ke rumah teman. Dipanggil orang tua menggunakan mulut. Telinga digunakan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Firman Tuhan dapat berisi nasihat, larangan, perintah, dan hukuman. Tuhan memberikan telinga kepada manusia supaya digunakan untuk mendengarkan berita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan melengkapi manusia dengan 2 tangan, bersalaman dengan ayah dan ibu ketika akan pergi ke sekolah, bersalaman ketika bertemu dengan teman di sekolah, bersalaman dengan guru dan orang-orang yang sudah kita kenal. Tangan yang digunakan untuk menulis dan melukis yang menghasilkan karya tulis yang indah, bagus. Tangan dapat dilipat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tangan dapat kita gunakan melakukan pekerjaan, menolong sesama kita yang membutuhkan kita, bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab pada saat ke sekolah minggu, memberi salam damai, dan memberi selamat kepada yang berhasil. Adik-adik di rumah, kalau kita memperhatikan kaki kita ada 2, yaitu kanan dan kiri. Apa gunanya kaki bagi manusia? Yaitu kaki bisa kita gunakan untuk berjalan. Berapa jumlah kaki kita? Ada 2, yaitu kiri dan kanan. Kaki merupakan alat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kita gunakan untuk berjalan kemana-mana, pergi kemana-mana, pergi ke rumah teman, atau pergi bermain menggunakan kaki. Pada saat menendang bola, memanjat, berolahraga,
berlutut dan berdoa menggunakan kaki dan berjalan ke gereja untuk sekolah minggu atau beribadah kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan semua tubuh kita dengan unik. Luar biasa Tuhan kita. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Silakan adik-adik ambil Alkitabnya. Buka Alkitabnya di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Kakak bacakannya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah itu ia termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh kita. Banyak anggota tubuh kita, tetapi di dalam setiap tubuh kita adalah satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita sekarang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan dan saling membutuhkan. Karena itu jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani dan memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
Adik-adik, di setiap bagian tubuh kita yang memiliki sangat penting, yaitu semua orang mengasihi tubuhnya sendiri. Apabila salah satu bagian tubuh disakiti, maka semua anggota tubuh kita yang lain juga merasakan kesakitan. Demikian pula pada saat Tuhan Yesus mengasihi seluruh anggota tubuh kita. Nah, siapa anggota tubuh? Yaitu kita yang mempunyai setiap bagian-bagian tubuh mempunyai ada tangan, kaki, dan kepala, dan semuanya adalah satu tubuh. Mereka adalah semua orang yang percaya pada murid-murid Tuhan Yesus, orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Perlu kita ingat bahwa setiap anggota tubuh kita mempunyai fungsi masing-masing, dan semua fungsinya adalah untuk tubuh kita. Ketika satu anggota melakukan sesuatu, maka seluruh anggota tubuh kita melakukannya. Ketika mulut berbicara, seluruh tubuh berbicara. Ketika tangan bekerja, maka seluruh tubuh kita bekerja. Ketika kaki berjalan, seluruh tubuh kita berjalan. Kita dapat memisahkan anggota dari tubuh, kita tidak dapat memisahkan anggota dari tubuh kita, karena segala sesuatu yang dilakukan anggota haruslah untuk tubuh kita seperti tubuh Kristus. Adik-adik, di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel adalah seorang dari serombongan yang kecil, orang Yehuda yang tertawa dan dibawa oleh Raja Babel. Daniel adalah orang muda yang tidak bercela, yang perawakan baik, penuh hikmat, dan berpengetahuan banyak. Dia seorang pemberani dan imannya tidak pernah goyah. Jadi Daniel ini adalah seorang raja yang muda, masih muda sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang Raja Babel. Daniel adalah nabi yang taat kepada Tuhan dan tekun beribadah kepada Tuhan. Daniel selalu menjaga tubuhnya dengan makanan yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik di rumah, pasti semua adik-adik di rumah mau menjadi orang yang hebat, yang dipakai Tuhan seperti Daniel. Jadi adik-adik di rumah tetap jaga semua tubuhnya, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bisa membuat tubuh kita tetap sehat dan tetap kuat seperti Daniel, bahwa Daniel selalu menjaga tubuhnya dengan makanan yang dikehendaki Tuhan. Daniel menghindari makanan dan minuman raja supaya badannya tetap sehat. Daniel menggunakan seluruh tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga seluruh tubuhnya, makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, supaya tubuh tetap sehat dan tetap kuat. Oke, adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk belajar tentang tubuhku memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini kami boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik,
Shalom adik-adik di rumah, jangan lupa tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangannya, dan tetap di rumah aja. Oke adik-adik, bye-bye, sampai ketemu minggu depan.